Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih berkumpul dalam proses mengajar, belajar terus dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sebelumnya mulai pembelajaran alangkah baiknya kita memimpin doa terlebih dulu sesuai kepercayaannya masing-masing, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pembelajaran, lihat dulu kanan kiri bawahnya, barangkali ada sampah. Itu tinggal. Itu. Dusun. Tinggal foto. Botolnya tadi coklat. Ada air. Oke, lagi. Kita masih di materi interpretasi teks monolog atau dialog yang mengandung kritik sosial, masih dalam teks anekdot. Daftar materi: 1. Pengertian teks anekdot, 2. Karakteristik, 3. Struktur, 4. Pengertian interpretasi, 5. Pengertian teks monolog dan dialog, 6. Hubungan teks monolog dialog dalam teks anekdot. Pengertian teks anekdot, enggak ada yang bisa untuk membacakan salah satu dari kelas ini. Pengertian teks anekdot, bacakan. Siapa? Dengar. Coba. Ayo. Coba Mela, bacakan. Pengertian teks anekdot. Anekdot merupakan teks yang mengandung sebuah kritikan atau sindiran halus kepada seseorang. Anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang disajikan dengan lucu dan juga mengesankan, yang biasanya didasarkan pada pengalaman nyata atau fiksi. Teks ini seringkali mengandung sindiran atau kritik sosial yang disampaikan dengan cara yang humoris. Humoris. Untuk pengertian teks anekdot, guys. Selanjutnya, karakteristik teks anekdot. Yang pertama, ceritanya lucu dan menarik. Nah, ini harus dimengerti dulu, ceritanya lucu dan menarik. Apakah semua cerita lucu itu dikategorikan teks anekdot? Tidak. Berarti ada teks yang lain yang lebih fokus untuk menghibur atau melucu. Ya. Terus bersifat menyindir atau mengkritik. Biasanya kritik dalam teks anekdot itu diungkapkan atau disampaikan secara sindiran. Mengapa demikian? Karena teks anekdot itu menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Nah, jadi kenapa sih teks anekdot itu bersifat menyindir atau mengkritik dengan secara tidak langsung? Nah, karena untuk menghindari konflik dari pihak yang memberi sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya apa? Coba. Kenapa sih nggak secara langsung? Nah itu. Tujuannya agar pesan diterima oleh pihak yang dikritisi. Jadi tidak menyinggung gitu. Jadi secara tidak langsung. Jadi tujuannya itu supaya pesan diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa ketersinggungan. Terus bersifat mengesankan. Nah, teks anekdot itu bersifat mengesankan biasanya. Pasti kalau yang baca teks anekdot itu pasti senyum. Enggak
Kalau kamu punya masalah atau apa, boleh baca teks anekdot karena menghibur. Terus menceritakan tokoh masyarakat. Nah, teks anekdot menceritakan tokoh masyarakat, contohnya pejabat ataupun pemerintahan, karyawan, misal tokoh masyarakat. Ya, biasanya itu untuk teks anekdot. Terus singkat dan padat, lalu mengandung pesan moral. Setiap teks anekdot itu bisa dapat mengandung pesan moral. Bisa kalian petik pesan moralnya. Contohnya, waktu teks anekdot berjudul PKL, apa yang pesan moral yang bisa dipetik? Masih ingat nggak? PKL. Oke, siapa namanya? Raihan. Apa pesan moralnya? Untuk selalu memakai PKL. Bukan APD. Apa? Oke, bagus. Tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Bagus, masih ingat? Oke, selanjutnya struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot merupakan susunan bagian-bagian dalam teks. Adapun strukturnya yaitu A. Orientasi. Dalam latar belakang terjadinya peristiwa atau kejadian dan peristiwa. Biasanya untuk orientasi sendiri di teks anekdot itu ada latar, tempat, waktu, dan suasana. Jadi pada suatu hari di suatu tempat, jadi itu termasuk orientasi. Oke, contohnya di sekolah BK Kencana banyak wanita-wanita cantik. Contohnya gitu. Berarti itu maksudnya apa? Orientasi. Terus B. Komplikasi, berisi pemunculan masalah yang dialami oleh tokoh sampai puncak masalah atau klimaks. Jadi pemunculan masalah biasanya untuk komplikasi itu pertamanya itu ada dialog. Terus C. Evaluasi, merupakan bagian dari cerita atau disebut juga dengan koda, yaitu berisi pesan moral yang dapat dipetik dari cerita. Nah, jadi untuk teks anekdot itu ada pesan moral yang dapat dipetik. Nah, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Ya. Kembali ke materi yang minggu kemarin, pengertian interpretasi. Interpretasi adalah proses atau tindakan memberikan makna, penjelasan, atau pemahaman terhadap sesuatu. Contohnya, suku Jawa dan suku Sunda itu pasti beda dan untuk penjelasannya. Apa coba? Bedanya apa untuk suku Jawa dan Sunda? Bahasanya terus. Apa lagi? Ada yang tahu? Budayanya terus. Ciri khas makanannya, pakaiannya, oke. Terus seperti teks peristiwa, data, karya seni atau fenomena tertentu. Interpretasi bisa berbeda karena dipengaruhi oleh latar belakang, budaya dan perspektif masing-masing individu. Interpretasi dalam teks melibatkan pemahaman terhadap makna yang tersirat dalam kata-kata atau kalimat serta menimbulkan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, sekarang kita memahami teks monolog. Ya. Teks monolog adalah jenis teks yang berupa percakapan tunggal di mana seorang tokoh berbicara sendiri, mengungkapkan pikiran, perasaan atau pandangan pribadinya tanpa ada interaksi langsung dengan tokoh lain. Ada yang bisa mencontohkan untuk teks monolog apa aja contohnya? Teks monolog, ada yang tahu? Percakapan pribadi, contohnya apa? Ceramah, apa lagi? Puisi, bagus. Apa lagi? Ayo. Apa lagi kalau teks monolog contohnya? Ceramah, ya, puisi, apa lagi? Pidato termasuk nggak? Masuk. Terus monolog sering digunakan dalam berbagai bentuk karya sastra seperti drama, puisi, atau prosa, dan juga bisa ditemukan dalam pidato atau presentasi. Nah, sekarang perbedaannya dengan teks dialog. Teks dialog adalah jenis teks yang berisi percakapan antara dua tokoh atau lebih. Dialog digunakan untuk menyampaikan interaksi verbal di antara karakter dalam cerita, drama, film, atau situasi komunikasi lainnya. Dapat membedakan tidak untuk teks monolog dan teks dialog? Apa bedanya?
perbedaannya? Kalau Kalau ayo kalau pada dia nih, Bapak tunjuk. Apa? kalau monolog individu, Hah? kalau dialog apa sih kumaha kata-katanya? Apa? Gimana? Percakapan kok. Dua orang atau lebih. Lebih. Oke, terus. Siapa namanya? Nah, coba. Hubungan teks monolog dialog pada teks anekdot. Teks monolog dan dialog memiliki peran yang penting dalam menyusun teks anekdot karena keduanya dapat digunakan untuk menyampaikan cerita dengan lebih efektif dan menarik. Dialog dalam teks anekdot digunakan untuk menggambarkan interaksi antar tokoh dialog, membantu memperlihatkan situasi lucu, ironi atau sindiran yang menjadi inti dari anekdot. Melalui dialog, pembaca dapat melihat langsung bagaimana tokoh-tokoh dalam cerita berbicara dan berinteraksi satu sama lain yang bisa memperkuat humor atau pesan yang ingin disampaikan. Ya, jadi untuk teks dialog atau monolog itu sangat berperan penting di teks anekdot karena ungkapan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut dapat dimengerti lebih baik. Oke, jadi itu teks monolog dan dialog. Sedangkan pada monolog bisa digunakan dalam teks anekdot ketika seorang tokoh berbicara kepada diri sendiri atau pada audiens secara langsung. Ini bisa terjadi ketika tokoh sedang merenungkan sesuatu atau memberikan komentar lucu tentang situasi yang dialami. Secara keseluruhan, monolog dan dialog adalah alat naratif yang digunakan dalam teks anekdot untuk menciptakan cerita yang menghibur dan bermakna, serta membantu pembaca atau pendengar memahami dan menikmati cerita yang disampaikan. Perbandingan dengan teks lain. Teks anekdot bertujuan untuk menghibur dan seringkali menyampaikan sindiran atau kritik sosial melalui humor. Sementara itu teks naratif lebih berfokus pada menceritakan kisah atau peristiwa dengan alur yang lebih panjang dan kompleks. Nah, untuk teks anekdot itu lebih singkat daripada teks-teks yang lain atau teks naratif. Teks lain struktur bisa lebih kompleks seperti dalam teks narasi yang memiliki orientasi, komplikasi, resolusi, atau dalam teks eksposisi yang memiliki pernyataan pendapat dan argumentasi. Teks anekdot lebih banyak digunakan dalam konteks informal dan seringkali untuk tujuan hiburan atau refleksi ringan, sedangkan teks lain mungkin lebih ditujukan untuk komunikasi informasi, persuasi, atau penceritaan. Teks dialog, teks anekdot itu biasanya bersifat mengkritik atau menyindir. Nah, untuk teks anekdot beda dengan teks naratif. Dari orientasinya juga atau dari strukturnya juga, teks narasi mah lebih banyak, ya lebih banyak. Ada komunikasi, resolusi atau mengenai orientasi. Baik, nah sekarang memahami mengenai teks lucu atau humor. Humor itu biasanya bersifat apa? Tadi kan untuk anekdot bersifatnya menyindir atau mengkritik. Kalau humor itu bersifat apa? Menghibur. Teks lucu atau teks humor adalah jenis tulisan yang dirancang untuk menghibur atau membuat pembacanya tertawa. Teks humor seringkali mengeksplorasi situasi sehari-hari, keanehan manusia atau kejadian yang tidak masuk akal dengan cara yang ringan dan menggelitik. Nah, biasanya teks humor itu ceritanya itu tidak diambil dari kisah nyata. Kalau teks anekdot itu diambil dari kisah nyata. Tujuan utama dari teks humor adalah menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat pembaca tersenyum atau tertawa. Jadi tujuan teks humor itu untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat pembaca tersenyum. Teks humor dan anekdot sama-sama bertujuan menghibur, tetapi keduanya memiliki perbedaan dalam struktur, tujuan, dan cara penyampaian. Ada yang tahu perbedaan teks anekdot dan teks humor? Apa sih yang membedakan itu dua teks tersebut? Tadi kan anekdot sama-sama apa? Ada cerita lucunya. Sekarang ada teks humor khusus untuk menghibur. Apa perbedaan teks anekdot dan teks humor? Ayo. Apa? Strukturnya bagus. Terus ada lagi?
Tujuannya, terus Cara penyampaian. cara penyampaian, oke, kurang. Ayo, perbedaan teks anekdot dan teks humor. Apa? Hikmah? Perbedaannya yaitu untuk teks anekdot itu khusus untuk mengkritik atau walaupun ada bumbu-bumbu humornya. Nah, jadi perbedaannya itu teks anekdot itu ada kritik atau sindirannya, sedangkan teks humor itu khusus untuk menghibur saja. Nah, sekarang hal-hal yang dapat dilakukan untuk membandingkan teks anekdot dengan teks yang lain. Teks lain yang mendukung. Pertama, bacalah kedua teks dengan cermat. Temukan hal-hal yang menarik dari kedua teks. Temukan kritikan atau sindiran yang terdapat dalam tiap teks. Terus bandingkan dengan data yang Anda temukan dalam teks pembanding dengan struktur teks. Nah, sekarang kalian mulai membuat kelompok lagi. Oke? Kelompoknya mau yang minggu kemarin atau Bapak bagi lagi nih? Kalian ambil ini. Ambil satu aja. Bentar, jangan dulu kasih tahu. Banda, sama kamu. Udah banget. Udah aku gak bisa sama kamu. Iya, mobil. Aku bilang kan, kamu kan ada ini. Dia takut. Kamu mana? Ambil satu. Boleh dibuka. Taruh dulu. Udah kelihatan tuh, udah dibuka juga. Pukul kali ya. Aduh. Lihat aja mukanya. Lihat di bawah. Tapi mana tapi? Mana ya bos? Aduh, masih banyak ya? Iya. Berapa orang yang nggak masuk? 3. 3 orang. Ya, sekarang Mbak. Ini. Waduh, 3. Dah? Satu, Satu, 3, 4, 2. Ingat. 2, 4, 3. 3 orang. 4. Kalau 4. Udah. Jadi 1. Aku gak boleh ya, gak boleh berdiri ya. 5. Gak boleh. Oke, berarti sekarang kelompok 1 kumpul dulu. Kelompok 1. Nanti kelompok 4 aman. Ya. Bebas. Kita di mana? Iya sekarang. 5. Oh 5. Pinjam ya Bel. Nanti dibagi. Iya Mak. Kelompok 1 lagi. Di sini berarti kelompok 2 sini. Kelompok 2, 3, 1. Ini kumpulin. Kelompok 2. Iya sampai saha. Di sini. Oh, jadi ya. Oh 3. Berarti 3 orang ya? Oh, berarti kamu masuk kelompok 2. Udah? Si Ulan. Ambil untuk sini. Mau di sini kalau masuk kelompok 1. Ya, sepi. Boleh bangkunya tuh dijadiin satu. Jadi gini di luar.
Emang dulu. Ya Ini berapa masalah ya? Ini dua. Oke, nanti kebagi 4 kelompok. Ya, membagi 4 kelompok itu 1, 2, itu 3, ini 4 berarti. 4. Kelompoknya mana? Umi, nanti aku bawain. Ya udah mama, nanti aku bawain. Apa itu? Nih. Hah? Iya, benar juga. Tulis semua ya. Udah Pertanyaannya sebentar. Untuk perbedaan dan persamaan kalian bisa baca ini. Bacalah protes dengan cermat, terus temukan hal yang menarik dari kedua teks. Temukan kritikan atau sindiran yang terdapat dalam teks. Coba ini paham dulu, biar kalian mudah. ini tulis Pak. Yang lain siapa? Sakit ya? Cuma 3 orang. Aduh, nggak tahu lagi pokoknya. Nanti Coba. Oh iya, aku tahu. Ada lagi buat saya. Rumahnya di Bapak.
Terus kayak iya. Lalu hiji dua kali Ini juga. Adik, kalau kasih alasannya nomor 1 semuanya. Dia harus ada yang baca dulu teksnya. Sebenarnya gimana? Yang udah, kemana aja? Ayo, nanti presentasiin ke depan. Udah belum? Ganti lu, Bang. Ganti lu, Bang. Oke, perhatikan untuk presentasinya minggu besok ya, hari Jumat. Jadi presentasinya besok. Oke. Udah mengerti semua untuk tes anekdot? Udah. Oke. Kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.